Eh, ya, silakan Mbak Sendang. Mohon maaf ya. Dan Mbak Senabi ya. Kendala teknis. Oke, mboten napa-napa Pak Iqlil. Pak Iqlil, apakah saya sudah bisa mulai? Ya, silakan. Ya, Mbak Sendang silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya Pak Iqlil. Mohon izin teman-teman semua. Berikut ini adalah proposal penelitian saya yang berjudul Analisis Nilai Moral dalam Narasi Buku Sastra Anak Ahmad dan Domba Kecilnya, karya Wikan Satriati. Saya mengambil judul ini, mengambil buku Ahmad dan Domba Kecilnya ini, alasan yang pertama karena saya juga menulis cerita anak gitu ya. Jadi sebenarnya cerita-cerita anak ini adalah bagian dari keseharian saya. Kemudian mengapa Ahmad dan Domba Kecilnya? Karena saya melihat buku ini menampilkan nilai moral yang tidak menggurui gitu. Jadi secara implisit. Ya, Sebenarnya ini mau sama saya tambahkan untuk novelty-nya Pak Iqlil. betul. Bukunya berupa buku digital gitu. Meskipun juga tersedia buku yang fisik. Ya, Jadi di masa anak-anak ini salah satu cara pembentukan karakternya adalah dengan memberikan kisah gitu karena pada dasarnya anak-anak ini mereka itu suka mendengarkan cerita. Jadi melalui cerita yang tidak menggurui, diharapkan anak-anak itu bisa membedakan mana yang baik dan yang benar. Buku ini adalah buku bergambar gitu ya. Jadi penyampaiannya sebenarnya dalam buku bergambar atau yang disebut picture book itu ada dua dari segi tulisan dan dari gambar itu juga ikut bercerita. Namun pada penelitian ini saya hanya menganalisis dari teksnya saja begitu. Selanjutnya untuk rumusan masalahnya eh, bagaimana bentuk penyampaian nilai moral secara implisit melalui aspek perilaku tokoh, konflik dan alur dalam buku sastra anak Ahmad dan Domba Kecilnya. Saya menggunakan perspektif dari teorinya Nurgiantoro, yaitu yang akan saya jelaskan pada bagian selanjutnya gitu ya. Eh, tujuan tujuan dari penelitian saya kali ini adalah untuk mendeskripsikan bentuk penyampaiannya itu seperti apa gitu ya. Selain implisit itu apakah bentuk penyampaian moralnya itu melalui alur cerita ataukah dari dialog tokoh ataukah dari segi yang lainnya begitu. Kemudian manfaat dari penelitian itu sendiri adalah untuk menambah kajian dalam bidang pendidikan karakter dan sastra anak. Yang kedua, untuk membantu guru dan orang tua untuk memahami makna yang eh, tersurat dalam buku anak. Selain itu juga untuk menjadi referensi bagi penulis untuk menyampaikan nilai moral dalam cerita. Untuk kebaruannya, mungkin ini baru saja saya tambahkan ya Pak Iqlil, menyoroti bagaimana moral implisit diajarkan melalui kemandirian, jadi tidak melalui eh, perintah orang dewasa ataupun dijelaskan secara eksplisit begitu ya. Biasanya di akhir cerita tuh ada nilai moral, pesan moral gitu. Tidak ditunjukkan seperti itu. Teori sastra yang saya gunakan em, dari Bambang Trimansyah
Kemudian teori nilai moral dan sastranya saya ambil dari Julianto dan Indra Rashid ini. Dan untuk teori utama yang saya gunakan sebenarnya dari yang Nurgianto ini. Jadi em, untuk nilai moralnya itu apakah disampaikan melalui perilaku tokoh ataukah melalui konflik cerita, hmm, atau bisa juga melalui alur atau penyelesaian cerita begitu. Saya menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analisis dalam metode penelitian kali ini. Kemudian berikut adalah sumber data yang saya gunakan. Sumber data yang utama buku anaknya Ahmad dan Domba Kecilnya. Kemudian data penelitian berupa teks dari narasi cerita yang ada di dalam buku, sehingga saya juga tidak mencantumkan lokasi dan eh, kalau waktunya saya nanti minta pendapat Pak Iklil apakah juga perlu dicantumkan. Itu karena ini mandiri ya, saya tidak melibatkan. Artinya saya tidak harus eh, membutuhkan lokasi yang perlu saya datangi untuk mendapat data penelitian begitu. Fokus penelitian menganalisis nilai moral implisit pada 6 cerita pendek yang ada dalam buku Ahmad dan Domba Kecilnya. Kemudian berikut ini selanjutnya adalah teknik pengumpulan data dengan cara membaca teks secara berulang-ulang. Kemudian saya mengidentifikasi potongan narasi manakah yang mengandung eh, nilai moral dari 6 cerita yang ada dalam buku ini. Kemudian saya juga memasukkan beberapa kutipan ke dalam data peneliti, dalam ya kartu data peneliti. Seperti ini kira-kira contohnya untuk instrumen yang saya gunakan. Jadi teksnya yang mana dari kutipan ini contohnya ada pada halaman 10. Ahmad menatap domba cantik itu dengan pandangan sangat ingin, tapi di saat tangannya hendak terulur menerima, ia merasakan ada sesuatu berat dan gelap mengendap perlahan di hatinya. Jadi ini penyampaian moralnya ada dalam perilaku tokohnya. Jenis nilai moral yang tersirat berupa kejujuran dan integritas. Kemudian selanjutnya adalah analisis berupa pergulatan batin antara keinginan pribadi. Jadi dia tuh sebenarnya ingin gitu ya melakukan. Dia ingin mengaku itu dombaku meskipun itu bukan dombanya dia gitu. Jadi dia mengalami pergolakan batin. Dan disinilah sebenarnya bentuk penyampaian moralnya itu. Hmm. Mungkin cukup itu dulu Pak Iklil. Ya, Barangkali ada masukan dari teman-teman juga. Mohon izin. ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi Jangan di wabarakatuh. jangan di close dulu ya. Saya Baik, Pak. ingin lihat ke atas tadi yang terkait teorinya eh Burhan. Ya, Nurgiantoro ya. Burhan Nurgiantoro, betul. eh Sebenarnya Mbak Mbak Sendang, ini sudah secara tidak langsung itu sudah ada novelty-nya. Kelemahannya orang sastra itu mereka kurang eksplisit ya. Satu sisi ketika nulis sastra bagus, tapi ketika nulis academic writing seperti skripsi seperti ini kurang eksplisit. Jadi kekuatannya Mbak Sendang itu sebenarnya ke ini kan ke apa nilai moral ya. Dan tidak hanya nilai moral menurut saya. Saya lihat punyanya Mbak Sendang ini menjelaskan ya bagaimana narasi membangun pesan moral melalui tindakan tokoh, konflik batin, dan penyelesaian cerita. Bener ya? Jadi bagaimana narasi ini terbangun. Itu aja di-statekan di akhir paragraf, eh, di akhir latar belakang. Sebelum ke Subang Baru itu ngomong aja, penelitian yang sebelumnya itu fokusnya hanya seperti ini. Saya
lebih memperdalam dan menjelaskan bagaimana narasi ini membangun pesan moral melalui tindakan tokoh yang dilakukan tokoh utama, konflik batin dan resolusi. Atau atau ya, atau ya. Saya juga ngajar sastra itu, sastra anak memang agak unik ya. Memang bahasanya itu harus imajinatif gitu ya. Eh, Tindakan tokoh ini kadang-kadang di luar nurul ya, di luar konteks. Nah, itu coding kamu itu lengkapi. Coba contoh di bab 3 analisis, analisis ya, yang di tabel-tabel tadi. Di tabel-tabel itu kan ada jenis nilai moral tersirat ya. Ya kan ini perilaku tokoh fokusnya Mbak Sendang ini kan perilaku tokoh lah. Jenis nilai moral tersirat ini kan sebenarnya itu codingnya. Terus kamu kok interpretasikan di sebelah kanannya. Lah, di dalam analisis data kualitatif itu ada namanya thematic coding. Coding bertema. Tema moral apa yang tersirat gitu ya. Misalkan ini kejujuran, tapi ada komanya integritas diri. Ya, koma integritas diri. Lah, kalau bisa kejujuran ini tema besar, kejujuran ini tema besar, anak temanya macam-macam. Ada integritas, berbicara dengan berani apa adanya. Misalkan anak-anak codingnya. Jadi itu kamu temakan sendiri-sendiri biar nanti novelty di pembaca itu paham. Ke pembaca di akhir tugas akhirnya itu nanti temuannya itu di discussion enak gitu. Jadi jenis nilai moral tersirat ini mungkin ditambahkan satu kolom lagi di sebelah kanannya untuk fokus ke anak kalimat. Misalkan ya, tadi saya contohkan sudah kejujuran. Kejujuran ini ada macam-macam di dalam novel. Kejujuran moral bagian integritas diri, bagian berbicara lantang, misalkan begitu. Terus konsep apalagi yang mendukung induk tema kejujuran. Itu misalkan. Ini jadi teman apa Mbak Sendang bisa fokus ke nilai tidak hanya nilai moral apa saja, tapi apa yang membangun nilai moral itu. Oh, ternyata ada banyak ya. Ada integritas, ada berbicara lantang, begitu. Ada konflik batin, mungkin nanti fokus ke konflik batin, gitu ya. Nah, atau konflik imajinatifnya seorang sastra anak, gitu ya. Boleh. Jadi kalau penelitian terdahulu hanya menyebutkan jenis nilai moral, kalau tapi penelitian kamu itu fokus ke yang hal tambahan yakni membangun pesan moral. Gitu. Ya, dibuktikan apa? Dibuktikan dengan anak anak tema ditambah satu kolom di sebelah kanannya ini sedikit untuk melihat kejujuran ini anak-anak temanya apa saja sih yang mendukung gitu. Misalkan saya rindu, berarti kan tindakannya mbak macam-macam. Ada yang saya menulis surat cinta, terus mengirim bunga mawar, anak temanya itu loh, kan banyak perilaku saya. Lah ini mungkin nanti bisa dijadikan novelty. Memang eh, kelemahan kita, kelemahan sastrawan itu sering tersirat, belum tersurat ya. Tapi tidak apa-apa. Ini masalah yang umum eh, masalah umum yang dialami oleh sastrawan. Biasanya memang begitu. Mbak Sendang kalau mau menerbitkan buku ke saya Mbak Sendang, Mbak Sastra Anak, tuh. E-book, Baik, baik, Pak. Siap. ambil promosi. Baik, Pak. Iya. Ya Atau kemarin punya penerbitan ya, Pak? benar-benar berita. Kemarin Baik. ah, ini ngerjakan punyanya Ponorogo Folktale, tapi folktale-nya kan tidak relevan ya dengan anak-anak generasi alfa sekarang ya. Mereka kan mitologi kan tidak begitu takut ya. Dan juga baik juga sedikit mengikis logika mistika di cerita rakyat.
daerah Ponorogo. Misalkan baru kelinting itu kan makan daging, nah, dagingnya diganti jelly gitu. Sama anak-anak generasi yang buat anak-anak generasi alfa gitu biar lebih relevan. Ini garapan terakhir sastra anak kemarin. Terus itu satu ya komen saya ya terkait kebaruan. Jadi state jelaskan di gap itu di akhir paragraf di latar belakang paling akhir. Intinya penelitian terdahulu itu di bagian mana? Secara implisit melalui struktur narasi ya. Dalam paragraf itu kamu narasikan saja secara implisit kamu itu bedanya dengan yang lain itu apa. Ini kalau saran saya tadi itu. Kalau penelitian terdahulu itu fokus ke moral, kalau saya ini fokus ke membangun narasi moral itu dibangun itu dengan cara apa. Nah, itu. Ini syarat. Saya belum saya belum lihat, saya belum baca, mohon maaf, ah, domba Ahmad dan domba kecilnya ya tadi nggak salah ya. Ini saya belum baca. Betul, Pak. Ini sastra mana? Minangkabau kah? Aceh? Bukan, bukan sih Pak ini. Sebenarnya cenderung ke Islami. Jadi Islami. mengambil nilai Islami cuman dinarasikannya umum gitu. Oh gitu. Iya, iya. Jadi harus hati-hati ya. Karena nanti juga kan ada nilai budaya yang masuk karena ini moral ya. Etika moral pasti nanti etika sosial budaya juga harus dimasukkan. Nah, untuk itu kan adat istiadat di daerahnya itu kan atau religiusitas Islami kan harus kental gitu. Oke, itu terkait gap satu solusinya. Terus tempat tadi ya, tempatnya nggak usah dicantumkan karena tidak penelitiannya tidak ini tidak di lapangan. Ini untuk mahasiswa FKIP kan butuh sekolah lah. Sekolah itu kan ada tempatnya. Kalau novel tidak. Jadi diganti saja, bisa dihapus atau dijelaskan novel itu penerbitnya siapa, tahun tahun berapa. Nah, terus eh, dari banyak eh, cerita anak, misalkan pengarangnya tadi siapa? Pengarang Wikan, Wikan Satriati Pak, Wika Satrianti. mantan Kenapa kok jurnalis ya. betul? Kenapa kok milih yang domba kecil? Gitu. Ahmad dan domba kecilnya dikasih sedikit. Memang memang ini nggak enak ya bagi sastrawan itu, tapi memang harus dibiasakan sedikit. Harus ngomong to the point. Kenapa kok milih ini? Ada tiga alasan. Satu, dua, tiga. Memang begitu. Penelitian kualitatif kan begitu ya. Harus pakai alasan. Saya pakai penelitian pakai deskriptif kualitatif. Ada tiga alasan. Pertama, menunjang teori. Dua, harus ada alasan yang distatekan secara implisit, jangan eksplisit. Empat, nggak usah. Jadi secara keseluruhan penelitiannya itu sangat layak ya, Mbak Sendang ya. Sangat bagus sekali untuk ke tugas 4 ini. Topik yang dipilih juga sesuai dengan kajian kita ya, sastra. Terus membahas nilai moral dalam sastra anak ya. Terus judul, rumusan masalah tadi saya lihat, terus tujuan, metode penelitian itu juga relevan, coherence, tidak ada yang saling bertentangan, sudah bagus. Terus yang paling penting itu landasan teori. Jadi landasan teori ini yang kedua yang ingin saya komeni, yang kedua saya ingat. Mungkin ya landasan teori utamanya itu kan eh, jangan terlalu banyak ya. eh, leb- jadi begini, deskriptif kualitatif itu seperti mencangkul 1 meter persegi lapangan atau sawah gitu ya, tapi mendalam gitu. Kalau penelitian di pendidikan yang menggunakan kuantitatif pakai data itu mencangkul 1 meter, tapi seluruh lapangan bola dicangkul semua, tapi dalamnya 1 meter.
gitu. Kalau punyanya Mbak Sendang, ini 1 meter tapi mendalam, bisa pakai 100 meter. Jadi jangan teori utamanya itu jangan terlalu banyak. Pakai teorinya Nurgiantoro saja, ya. Khususnya tentang fokus ke penyampaian moral secara tidak langsung. Tidak langsung berarti implisit ya, implisit ya. Jadi fokuskan ke penyampaian moral secara tidak langsung melalui apa? Perilaku tokoh, konflik, dan juga alur. Loh Pak, tapi kan ini kan perlu juga ada pendukung teori. Iya, betul. Tapi hanya mendukung saja. Teorinya didukung, misalkan teori nilai moral dalam sastra atau teori fungsi narasi, misalkan gitu ya. Tadi sudah disebutkan sedikit ya. Teori fungsi narasi anak sebagai media pendidikan karakter, mungkin itu. Dan itu hanya sifatnya mendukung. Nah, jadi teorinya sudah ada, tapi masih bersifat ya apa ya? Masih belum bisa memperlihatkan hubungan antar teori itu apa. Kamu harus jelas, teori utama saya yang saya gunakan ini Nurgiantoro. Yang lain ini hanya mendukung untuk menjelaskan narasi fungsi sastra anak sebagai media pendidikan karakter gitu mungkin. Atau teori nilai moral dalam sastra. Eh, Terus di bagian teori juga kalau mau state ya, state jelas gitu. Bisa diperkuat dengan penjelasan mengapa perilaku tokoh, konflik, atau alur ini dapat menjadi sarana penyampaian moral implisit dalam sastra anak. Misalkan begitu. Bisa lebih jelas. Biar biar lebih jelas bagaimana dan mengapa ya perilaku tokoh ini, kamu kan fokus ke perilaku tokoh ya, ya. Ini bisa menjadi sarana penyampaian moral gitu, dalam kajian sastra anak. Nah, ini kan Nurdiantoro nanti fokus ke situ. Kalau terlalu banyak teori nanti takutnya saya nggak selesai. Ya fokus ke mana? Fokus ke Nurdiantoronya gitu loh. Lah itu yang ingin saya sampaikan. Sudah. Teman-teman ada yang menambahkan? Ini Mbak Sendang ini. Ya jangan lupa Baik, ya terima Mbak kasih. Sendang ya. Jurnal Siapa sudah saya catat? Ya, buku apa referensinya jangan sampai lupa. Mbak Sendang kemarin referensinya sedikit. Nah, ini harus diperbanyak lagi. Terima kasih Mbak Sendang bisa stop share kalau teman-teman tidak ada yang berkomentar. baik, baik, terima kasih Pak. Saya stop Nah, dulu ya. silakan yang lain kalau ingin mempresentasikan. Nah, Selamat pagi, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebentar. Boleh saya presentasi, Pak? Iya, Ibu Triana ya. Saya Oke. jadikan host dulu. Sebentar, Pak. Saya ngecas laptop dulu, Pak, ya. Sebentar. Betul. Oh, Bu Triananya masih persiapan. Tunggu sebentar ya. Yang lain juga tolong ini dipersiapkan. Pak Iklin, mohon maaf menyela. Jadi tetap bahasa Indonesia ya Pak, kami membuatnya. Betul, pakai bahasa Indonesia saja. Baik. Ya. Ya, Ya, oke, Pak. silakan. Selamat pagi, Pak, dan Selamat teman-teman pagi. semuanya. Selamat Saya pagi. akan mempresentasikan metode penelitian saya. Di sini saya Ya, mengambil bisa saya mengambil di judul. bisa di share screen apa Word-nya atau Aduh, PPT-nya atau yang mana ya, Pak? dipresentasikan. Yang bawah itu ada yang share itu, yang ada panah Bentar ya. dalam kotak itu.
dalam kota. Iya, ada kotak share bawah sebelah kiri itu. Sampingnya partisipan itu kan ada share. Itu bisa di share screen Hmm, sebelah kiri. ayo, Pak. Bentar, saya itu dulu. Oke, Ya, Pak. kalau pakai laptop bisa, bisa. Kalau pakai laptop bisa. Kalau pakai HP kadangnya biasanya agak ribet. Tenang saja, Bu Triana. Oke, pelan-pelan saja, dicari-cari dulu, pelan. Ini ditunggu, kami tunggu. Teman-teman yang masih pakai HP mohon ini ya, berganti ke komputer agar nanti itu kalau presentasi ini mudah, cepat. Ibu Triana ini kalau saya lihat tugas-tugas tiganya itu novel The Hunger Games ya, metafora dan simile ya. Fokus ke metafora sama simile. Nah, ya silakan, Bu. Oke, selamat pagi. Oh, Bang. Selamat pagi, Pak. Iya, selamat pagi. Silakan. Oke, silakan. Ya, sebenarnya artikel ini sudah dipublish sih, Pak. Ya, seharusnya saya itu dapat mata kuliah metode penelitian itu Oh, sebelum betul. artikel ya, Pak. Betul. Tapi saya nggak tahu karena saya terjaring kurikulum baru sehingga saya juga bingung waktu itu kok saya sudah dapat artikel Ariel di semester 7 kemarin, ternyata kok seharusnya saya sempat tanya ke Kaprodi kayak gitu, Nah, gimana karena saya SIFAS, jadi dari UT-nya kan kayak gitu. betul. Nah ini Kesalahan jadi dari saya pihak UT. ya saya kembali ke laptop ini, maksudnya kembali ke awal, aduh pusing lagi kan Pak, maksudnya udah aduh, stres lagi. Maksudnya walaupun saya sudah publish, tapi kan ini menguras energi, otak, pikiran, Betul. waktu, Betul. tenaga, semua dan harus berbagi. Saya Iya. peran bekerja, ibu rumah tangga, ngurus anak, Betul. suami, semuanya ya kan Pak. Jadi, aduh agak menguras energi lagi kan Pak sebenarnya Iya. kan, seperti Kema- itu. Nah, Ibu, kemarin juga saya perjuangkan teman-teman yang mengulang ini. Jadi, saya sarankan ke Kaprodi itu begini, Bu, kalau mahasiswa kurikulum lama ya, sampai akhir harus pakai kurikulum lama itu, jangan disamakan dengan kurikulum baru, nanti malah iya Pak. bingung. Gitu Iya, saya. makanya Benar. saya, aduh, saya bilang ke Bu Kafrodi, Bu, bisa nggak saya di drop gitu metode penelitian? Nggak bisa, karena ini apa MK wajib yang harus diambil Betul. kan gitu. Iya, saya Nah, digitukan juga kenapa sama, Bu. saya dapatnya sebelum sesudah artikel, Bu, setelah Ariel kan kayak gitu. Nah, Seharusnya kan sistem UT, SIPAS yang ngatur, sedangkan saya kan kurikulum kurikulum lama, lama, iya. betul. Kenapa saya harus masuk ke kurikulum baru yang Baru. harusnya kan tetap seperti itu Iya. ya kan, Pak? Nah, jadi Betul. bagaimana mau protes pun tetaplah mahasiswa Saya tetap aja. dari sistem. Jadi tetap menghormati sistem dah. Betul. Udahlah ya, Pak. Jadi Saya ini dosen benar-benar ini juga nggak bisa, Bu. Jadi, iya. aduh, sama-sama nggak bisa. Jadi, mohon maaf, Hmm, saya juga iya, sampaikan. Saya juga nggak apa-apa, berjuang, Pak. It's nggak okay saya, lah. nggak hanya saya kok, teman-teman dosen-dosen yang lain juga keberatan. Loh,
Ini fungsinya mata kuliah apa ini? Kan sudah sebagian kayak Mas Nabi juga ini kan sepertinya Hmm, juga hmm. Karil. Ini nanti malah saya ini mengulang materi yang sudah dilakukan Iya, dulu. Jadi takutnya nggak begitu diperhatikan gitu loh. Gitu. Tapi ya nggak hmm. apa-apa Bu ya. Sistem Iya, Insya Allah kalau oke lah. anu lulus semua kok. Tugas diisi satu Oke, kali Pak. dapat Iya. lulus semua. Sebenarnya tadi kemarin kan saya udah Bapak nilai kan tugas 3. Memang tugas 4 ini belum saya upload kan, Pak. Maksudnya belum saya Betul. unggah karena Ya. saya minta masukan aja lah ke Bapak Betul. gitu, apa yang Ya. harus ada penambahan atau apa. Dan sebenarnya kan ini udah terperinci kan, Pak, dari awal saya buat artikel ya sampai ya sebelum buat artikel pun kita harus meneliti dulu kan, Pak, seperti itu. Iya. Tapi memang kemarin saya tidak mengikuti penelitian, maksudnya penilaian aspek-aspek metode penelitian itu, karena kan saya nggak dapat MK-nya kan, jadi saya nggak mempelajarin itu kan, metode penelitiannya kayak gitu, aspek-aspek penilaian apa yang harus saya lakukan kayak gitu ya kan Betul. Pak. Iya, iya. Tapi bersyukur, alhamdulillah kemarin dapat grade-nya lumayan bagus dari Bagus. Bapak dosennya. Dapat nilai A dan artikel saya juga dipublish sama beliau kayak gitu dan bersyukur gitu kan Pak. Mungkin itu. Nah, ini saya akan Ibu, presentasikan sedikit. nah silakan. Saya memilih hmm, judul tentang studi statistika kognitif tentang representasi trauma dan konstruksi realita. Ibu lagi presentasi. Sorry Pak, ada Ya, gangguan nggak apa sedikit. Bu, tenang saja Bu. Jadi di sini saya mengambil metode studi statistika kognitif tentang representasi trauma dan konstruksi realita distopia dalam The Hunger Games, sebuah analisis fungsional metafora dan simile. Jadi saya mengambil novel judul The Hunger Games, kayak akan isu-isu sosiopolitik, kesenjangan, dan kekerasan. Nah, penulisnya adalah Collins. Ini menggunakan bahasa figuratif, metafora, dan simile untuk menggambarkan trauma psikologis tokoh dan kekejaman politik Kapitol. Penelitian terdahulu kebanyakan hanya fokus pada kritik politik konvensional atau psikoanalisis murni. Terdapat kesenjangan atau gap riset di mana belum ada yang mengkaji secara integratif bagaimana metafora trauma tersebut bekerja sebagai jalur kognitif di dalam pikiran pembaca menggunakan pendekatan stilistika kognitif. Jadi lebih ke metode ini saya memakai metode studinya yaitu tentang statistika kognitif ya Pak. Jadi bukan yang Ini coba Bu, statistika yang biasa kayak mungkin bukan statistika ya, stilistika mungkin ya. bukan ya Pak. Oh Stilistika, iya 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 stilistika. iya iya. Jadi bukan kayak seperti kita menghitung rata-rata gitu ya Pak. Lebih Bukan. lebih ke kajian kajian Ya, sastra. betul. Stilistika. Ya, statistika ya Pak. Stilis, ya, stilistika ya. Stilistika, oke. Betul. Jadi lebih ke kajian sastra yang lebih ke metodenya itu menghitung atau mengukur pola bahasa di otak pembaca. Nah, jadi di sini kan saya lebih ke penekanannya kan analisisnya ke trauma ya Pak. Nah, Betul, jadi betul. novel itu supaya orang membaca itu lebih-lebih kayak ngerasain trauma itu kan sesuatu yang sangat menyakitkan kan, kayak masa lalu seperti itu kan Pak. Betul. Jadi lebih ke dia ke trauma sehingga orang yang membaca atau pembaca itu lebih ke kayak bener-bener ngerasain sakit banget bacanya itu kayak gitu, ikut ngerasain gitu loh Pak baca novel ini. Betul. Ya, jadi di sini rumusan masalahnya yang pertama bagaimana bentuk fungsi kognitif metafora serta simile. Tujuannya yaitu mengidentifikasi bentuk gaya bahasa tersebut secara fungsional, serta menganalisis perannya dalam memediasi dan meningkatkan pemahaman emosional pembaca. Jadi pembaca itu ikut, emosinya ikut kayak gitu Pak, waktu baca novel ini, kayak gitu Betul. sedih, nangis, kayak gitu sakit, kayak gitu kan Pak. Betul. Jadi emosionalnya juga ikut ngerasain kayak gitu waktu baca novel ini. Jadi ikut alur lah kayak gitu Pak ya. Lalu manfaat penelitiannya yaitu secara teoritis memperkaya ranah
stilistika kognitif pada sastra distopia. Secara praktis menjadi referensi atau modul ajar mata kuliah sastra dan metodologi penelitian kualitatif di Universitas Terbuka. Batasan penelitian hanya meneliti metafora dan simile pada novel asli, bukan film, serta berbasis interpretasi tekstual tanpa uji psikologis langsung ke pembaca nyata. Nah, di sini cuman bab 2-nya tentang tinjauan pustaka, kajian pustaka, stilistika kognitif, teori metafora konseptual, representasi trauma dan distopia, lalu kerangka berpikir bagaimana kita membuat alur analisis ini dimulai dari novel The Hunger Games, itu penyaringan data dibedah dengan stilistika kognitif, menghasilkan analisis dua ranah target, yaitu representasi trauma dan konstruksi realitis distopia, sehingga mengungkapkan fungsi mental pembaca dalam menginternalisasi tema dan empati. Definisinya menjelaskan batasan operasional dari istilah kunci, seperti bagaimana Collins menggunakan kosakata ranah fisik, api, penjara, dan lain-lain untuk menjelaskan kondisi psikologis abstrak tokoh utama atau Katniss Everdeen. Metodologi penelitian yang bab 3-nya yaitu mendesain penelitian kualitatif deskriptif dengan metode analisis isi atau konten analisis pada unit bahasa berupa kata, frasa, dan kalimat. Lokasi dan waktu itu penelitian pustaka digital literal tidak merujuk tempat fisik dengan durasi pengerjaan selama 4 bulan. Sumber data diperoleh dari data primer adalah novel The Hunger Games versi bahasa Inggris yang diambil menggunakan teknik purposive sampling, dipilih selektif berdasarkan bab yang kaya tema trauma dan distopia. Fokus penelitian berfokus pada indikator ranah sumber, leksikon fisik atau konkret, dan indikator ranah target atau trauma klinis, Katniss, dan elemen ofensif, capital atau venom. Instrumen penelitian, peneliti sendiri sebagai instrumen kunci dibantu kartu data, validitas diuji lewat triangulasi teori dan reliabilitas melalui pengecekan sejawat peer reviewing. Prosedur pengumpulan data tahapannya meliputi orientasi, close reading, kodifikasi, penandaan data, dan penjataan ke datasheet, dan klasifikasi berdasarkan fungsi. Sedangkan teknik analisis data, model Miles atau Habermas terdiri dari reduksi data penyaringan, penyajian data, matriks, tabel, pemetaan konseptual, interpretasi fungsional sastra, atau analisis skema mental, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Tips untuk presentasi. Nah, mungkin itu saja Pak yang yang betul. saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan ditutup dulu ya, Bu ya. Iya. Ya, Pak. Sangat bagus, Bu. Stilistika kognitif ya. Stilistika kognitif. Tapi ini, Bu, coba Bu ke ini. Saya rapikan sedikit, Bu ya. Ya, Pak. Ya. Rumusan masalah yang nomor 2 itu kayaknya kurang tepat. Jadi rumusan masalah kedua itu kan terlalu luas. Jenengan nanti apa capek ya. Jadi bagaimana pendekatan ini membantu membaca menginternalisasi tema trauma gitu ya dalam ketidakadilan sosial gitu ya. Itu seperti penelitian resepsi pembaca. Tapi kan padahal kan tidak ada pembacanya. Responden pembaca kan tidak ada kan. Yang membacakan ibu sendiri kan. Iya kan? Bagaimana kan membaca, nah ini seolah-olah kayak ada pembacanya gitu. Jadi kalau bisa disempitkan lagi seperti ini misalkan ya. Misalkan ini saran Bu ya, nggak apa-apa masih karena sudah terbit. Ya. Bagaimana metafora dan simile dalam novel The Hunger Games berfungsi membangun. Bagaimana? Bisa ulang, Pak? Saya ulang ya. Saya catat. Gitu. Ya. Saya ulang pelan-pelan ya. Bagaimana metafora dan simile
Hmm, dalam novel The Hunger ya, Games ya, berfungsi membangun hmm, pemahaman tekstual tentang ya. trauma, ketakutan, Hmm, ketakutan, hmm, dan ya. ketidakadilan sosial. Lah, Dan sudah. apa, Pak? Dan ketidakadilan sosial. Dan Ketidakadilan sosial. sosial, sudah. Jadi lebih aman Oke. karena setiap Mm-mm. eh, Oke. katanya itu sesuai dengan teori. Jadi ini aku Tidak juga terlalu luas ya, Pak, iya, penjabaran perumusan masalahnya ya. yes. Nanti seolah-olah ada kayak kayak ada Oke. responden yang Hmm. membaca gitu. Padahal kan jenengan yang membaca. Oke, oke. Nah, untuk itu, Ya, sekarang udah dibaca banyak orang mungkin, Pak. iya, Iya, ya, bagus Pak. ya, Iya, bagus iya. bagus. Kan waktunya Intinya pas waktu intinya meneliti ya, Pak ya. intinya keren. Ini nanti kalau ngambil S2 Bu, kalau nanti sempat ngambil S2 Oke, ya, Pak. dilanjutkan aja. Nah, tapi Kalau nggak stres ya, Pak. fokusnya Oke, nanti ke oke, Pak. Terima sastra kasih. psikologi, Mas. Eh, sastra psikologi. Mm-mm. Masukkan teorinya Jung, anima animus, terus the self gitu. Nah, itu udah mumet itu, Pak. Ya nanti Bu. Sekarang Bu, jenengan lah ini Ya. stop Bu. Di instrumen penelitian. Di instrumen stop bawah Instrumen. ke bawah. Mana, Pak? Ini tadi Instrumen jenengan scroll penelitian. ke bawah sendiri bab 3. Bab Ya, 3. bentar. Hmm. Ya, Ah, ini. ini. Se- ini kalau peneliti sendiri sebagai instrumen kunci dibantu kartu data lah. Saya kasih kartu data Bu. Biar Ya. saya misalkan begini, kartunya itu berbentuk tabel Bu. Jadi kayak Mbak Sendang tadi kan ada tabel gitu ya. Lah, Ibu juga tambahkan satu tabel di bawahnya tentang apa? Tentang kutipan novel yang dikutip itu novel Ya. kutipannya apa? Terus Ya, ya. jenisnya Mm-mm, itu apa? mm-mm. Metafora atau simile gitu. Terus Ibu kan tadi kan Mm-mm, ngomongkan mm-mm. source domain, ya, ya. Source domainnya itu misalkan ya, Mm-mm. misalkan api gitu, atau apa ya tadi ya, Hmm. bayangan Ya. kan gitu, atau Bayangan, binatang, ya. ya binatang Mm-mm. gitu ya. Lah, target domainnya berarti kalau api trauma, terus Mm-mm. kalau bayangan mungkin ketakutan gitu ya. Ya. Lah, Ya, ya. Mm-mm. Jadi buat seperti tabel ya, Pak? tabel. Jadi pertama Ya, ya. kutipannya Paham, apa, paham. terus jenisnya Mm-mm, apa, mm-mm. source Ya, domainnya ya. apa, target domainnya apa, terus Mm-mm. dikasih konteks cerita, Ya. adegan Katmis atau Kapitol, nggak salah di novelnya itu saya pernah baca juga itu. Mm-mm, Katmisnya mm-mm. ngapain gitu misalkan. Ya, Terus ya. Ya, Pak. terakhir, terakhir Mm. fungsi makna menggambarkan misalkan menggambarkan tekanan psikologis atau kekuasaan opresif misalkan begitu. Tadi soalnya Ibu juga menyinggung sedikit-sedikit itu. Sangat bagus Bu. Tadi eh, meskipun sempat mengurus apa anak dan suami tapi masih bisa menulis ya Bu ya. Luar biasa. Aduh, iya. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Nggih. Nilainya sudah Kewajiban, Pak. nilainya sudah Hmm. sangat bagus. Nggih, Ibu Ya, tidak ada masalah. Nggih, tidak ada masalah. oke. Nggih. Cuman nanti ini loh Bu, Ada penambahan seperti itu ya, Pak, yang penambahan di tugas 4 ya, lebih iya melengkapi lebih lagi ya, detail. Pak ya. Oke. Betul, lebih detail. Lebih detail ya. Oke. Nah, Makanya saya belum kumpul, Pak, tugas 4 karena takutnya nanti ada sedikit apa tambahan nggih. atau Ini Bu juga saya takut ini kan jenengan terlalu karena terlalu bagus ya. Maksudnya terlalu bagus ini jenengan itu fokusnya ke teori traumanya itu terlalu dominan. Terlalu bagusnya itu. Teori traumanya terlalu dominan. Padahal kan jenengan hanya fokusnya itu kan metafora sama simile. Sama pemetaan kognitif aja kan. Nah,
Jadi bentuk bahasanya, fokusnya itu begini, bentuk bahasa, maaf ya terpental, gangguan teknis lagi nih, maaf Bu ya. Ya intinya Oke, itu, Pak. intinya itu sudah bagus ya. Mm-mm. Tidak ada komen. Ya, terima kasih ya, Pak. Sama-sama. Anu apa, Bu? Jangan lupa stop share dulu, biar teman-teman yang lain bisa share ini presentasinya. Halo Ibu, Ya, Pak, gimana? stop share dulu, teman-teman yang Top lain biar bisa ini top di star itu gimana sih, Pak? mana saya juga. Tinggal saya, Pak. Stop Bentar, Pak. share-nya itu di pojok bawah itu dengan ini Pojok bawah. pojok bawah itu ada Sip, stop sip, sip, share Pak. itu yang pojok ke tengah gitu ya. Bentar, Pak. Bentar, Gitu. Pak. Saya tuh kalau Zoom-Zoom ini kadang-kadang loading, Pak. Iya. Bentar, Tenang, Pak. Bu. Tenang, Bu. Ya, memang harus di stop share dulu. Saya harus butuh butuh adik saya nih, bentar, Pak. Yang tombol Tapi merah, Mbak Triana, ada tombol merah kecil stop. Iya, betul, tombol merah. tombol merah ya. Iya. Bentar ya, Pak. Iya, tenang saja. Mana ya, Pak? Saya bantu sebentar. Ya, Apakah saya bisa ini? ada share tapi kok nggak bisa ya, Pak? Bentar. Share nggak bisa ya? Biasanya langsung. Iya, biasanya langsung. Nah, ya coba ini dulu. Nah, ini tadi di share. Kok nggak ada ya? Rapid mana ya? Rapid biasanya lebih pintar. Kurang ini sih. Kok nggak bisa ya, Pak, di tab ini di share? Stop share screen ya. Iya, Bentar. share. Ini sebentar. Susah. Oh, iya. Ah, sudah. Sudah, Pak ya? Sudah. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Loh, kok kembali ke Bu Triana lagi ya? Bisa ya, Pak? Oke, Pak. Saya, Pak. Coba bentar, Pak. Ada toolbar kecil-kecil itu kayak audio, video, ada share. Ah, sudah. Mau ketemu, Pak? Ya, 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 ketemu, Pak. nah, betul. Aduh, Pak, banyak yang di itu, Pak, maklum. Tenang, Bu. Enggak apa-apa. Ibu-ibu. Enggak Oke, apa-apa, Bu. Pak. Terima kasih. Sama-sama. Ya. Terima kasih Bu Triana ya. Yang lain silahkan, Saya mungkin Mbak, silakan Mas Helmi. muncul belum ya Pak ya? Ini proses, sebentar. Lah, sudah muncul. Mas Helmi ini juga sama Bu Triana nilainya bagus ini sudah aman. Masih Pak. Hmm. Ini Pak, jadi cover saya itu judulnya proposal ya Pak ya. Kalau tadi sempat di-share tugas akhir, ini apakah perlu saya ganti untuk Betul. proposal? Sudah masih proposal memang. Oke. Ini Aman. covernya seperti ini, kemudian daftar isi. Nah, di sini penentuan, nah, karena kan judul penelitian saya tentang brosur Borobudur ya, yang diteliti bahasa Indonesia ke bahasa Inggrisnya bagaimana
penerjemahannya. Nah, latar belakang ini saya menceritakan tentang Borobudur yang sudah diakui UNESCO, kemudian di sini nanti ada banyak wisatawan asing sehingga informasi mengenai Borobudur melalui apa brosur itu penting di situ. Kemudian ada kata-kata seperti Kamandatu, Rupadatu, ini kan kata-kata yang apa ya otentik, nggak ada di bahasa lainnya. Ini dari latar belakang dan rumusan masalah. Nah, saya akan menganalisa bagaimana strategi penerjemahan yang didapatkan dari brosur website resmi. Kemudian nanti di situ apakah hasil terjemahannya mempertahankan bentuk bahasa sumber atau mengutamakan kemudahan pemahaman pembaca sasaran. Kayak bentuk-bentuk transitive, kemudian bagaimana penerjemahan istilah, dan bagaimana tingkat kesepakatan makna. Nah, tujuan saya adalah jadi ketika nanti saya sudah mengetahui strategi yang digunakan oleh Borobudur dari Borobudur ini bisa digunakan untuk penerjemahan di tempat pariwisata yang lainnya. Manfaatnya secara teoritis, menambah Bentar, referensi bidang saya penerjemahan. salah sedikit Mas Helmi. Mas Oke, Helmi Pak. ini fokus ke brosurnya atau websitenya ya? Ke brosurnya, Pak. Jadi website apa brosurnya itu saya dapatkan dari website resmi. Jadi kan ada website resmi, saya nggak ngambil jadi itu sebagai bukti bahwa brosur yang saya dapatkan itu adalah resmi Dari official website. dari pengelola Borobudur itu didapatkan Oh, melalui gitu. websitenya. Ya, 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 ya. Ya, ya. Lanjut, lanjut, lanjut. Betul. Lanjut. Oke. Kemudian ini apa? Nah, saya menggunakan beberapa teori ahli ini dari luar semuanya karena ya menurut saya itu eh, teori yang sangat kuat. Manfaatnya diharapkan memberikan manfaat bagi beberapa pihak seperti penerjemah saya sendiri, pengelola pariwisata dan dunia pariwisata Indonesia secara umum. Kajian teori di sini saya membahas teori-teori yang ada seperti para ahli ini tadi, Newmark segala macam, Catford, Mona Baker dan lain-lain. Ada domestication, foreignization, nah macam-macam ini Pak. Kemudian metode penelitian pendekatannya menggunakan deskriptif kualitatif. Lokasinya seperti tadi saya tidak eh, ke sana langsung, tapi berdasarkan dari dokumen official Borobudur yang saya download, kemudian saya bandingkan. Populasi sampelnya juga sama dari situ. Nanti proses penelitiannya berupa kata, frasa, kalimat, istilah Borobudur yang apa dibandingkan satu persatu. Contoh-contohnya, pengumpulan datanya di situ, observasi langsung, observasi dokumen gitu Pak nggih. Dan apa ya, instrumen penelitian. Nah, ini penelitiannya ya, instrumennya ya saya lakukan sendiri ya di Human Instrument, pendekatan kuantitatif, kualitatif maaf. Teknik analisa data adalah analisis komparatif yang membandingkan teks sumber langsung bahasa Indonesia dan bahasa Inggrisnya. Ya, sudah Pak, seperti itu aja Pak. Hmm. Kembali ke paragraf awal-awal, Mas, Mas Helmi. Yang pertama saja saya koreksi. Gimana Pak, metode atau Background, latar belakang. background latar belakang ya? Ini nanti yang dibaca pertama soalnya ini. Jadi paragraf pertama itu biar fokus ke ini penelitian sastra. Nah, eh, sudah baik sebenarnya karena sudah membuka pembahasan dari pentingnya Borobudur sebagai situs budaya gitu ya dan tujuan wisata. Namun kadang-kadang itu kurang fokus, masih umum gitu ya. Jadi solusinya Mas Helmi tambahkan aja data pendukung misalnya jumlah wisatawan asing atau apa ya Borobudur sebagai destinasi budaya. Akhirnya apa? Pentingnya informasi multibahasa dalam wisata. Nah, gitu. Fokusnya gitu.
Akhirnya itu pentingnya informasi multibahasa dalam pariwisata. Jadi paragraf itu tidak deskriptif, tapi ada urgensinya, ada apa ya, urgensi, ada kegawatan lah di situ. Itu. Tambahkan aja karena tumbuhnya wisata di situ, destinasi dunia, akhirnya informasi tentang multibahasa dalam brosurnya Borobudur juga harus meningkat. Langsung ke ini, sudah ya. Terus rumusan masalah kamu kok banyak? Saya lihat rumusan Hmm, masalah tadi saya sekilas. ini Pak. Ada lima. Rumusan masalah ada Iya, satu 5. Pak. Ada lima. Iya, Nggak diringkas saja capek. Pak itu Pak. Apa nggak capek? Diringkas saja Pak, Pak ya. Ya saya ringkaskan, tenang. Saya ringkaskan ya. Jadi tiga mungkin atau dua mungkin. Jadi fokusnya begini, intinya begini. Strategi penerjemahan apa yang digunakan gitu ya. Sudah, Ya, betul, betul, betul. Nomor dua, bentuk translation shift apa yang muncul dalam penerjemahan teks wisata. Itu dua. Ya, apa translation shift apa saja yang muncul. Ya, terjemahan bentuk translation apa yang muncul, yang shifting itu apa saja. Yang nomor tiga, strategi. Bagaimana strategi penerjemahan mempertahankan unsur budaya lokal dan fungsi komunikatif teks, fungsi komunikatif teks apa? Teks wisata. Lah, ini 65 ini. Nah, itu aja kayaknya. Bagaimana strategi penerjemahan tersebut mempertahankan unsur budaya lokal. Fokusnya pertama budaya lokal dan fungsi komunikatif. Nomor tiga ya. Nomor dua itu fokus ke translation shift. Yang nomor satu, strategi penerjemahan apa saja gitu. baik Pak. Nah itu lima itu mungkin terlalu banyak untuk S1. Terlalu bagus, sangat bagus bahkan. Cuman takutnya nanti di di bab result atau di finding, di discussion ada lima pembahasan yang melebar. Itu untuk background itu ya. Terus di akhir paragraf, nah di setelah tujuan penelitian nggak salah. Oh bukan bukan di akhir sebelum research question ya. Sebelum penelitian rumusan masalah, kamu tambahkan begini. Sebelum rumusan masalah itu Ini satu Pak. sebelumnya, atasnya lagi, atasnya lagi. Lah, di sini lah betul. Di atasnya rumusan masalah itu. Gandeng dengan berdasarkan kondisi tersebut. Nah, itu. Di bawahnya ini kamu tambahkan begini, penelitian terdahulu banyak membahas teks sastra, novel, atau istilah-istilah Ya, budaya secara umum. Sedangkan rujukan kajian novel dia. kajian ini itu fokus ke strategi penerjemahan istilah budaya dalam teks wisata teks brosur wisata Borobudur Indonesia. Dan ini masih terbatas. Ngomong aja begitu itu gap penelitian kamu itu. Itu Baik ada Pak. nilainya nanti. Kalau kamu nggak Ya, menambahkan itu nggak dapat nilai. Tambahkan novel gap penelitian. Banyak penelitian yang terdahulu itu fokus ke novel, sastra, tapi sangat minim membahas tentang kajian teks wisata dalam brosur Borobudur gitu ya. Kalau tadi saya ingat itu. Pak, bab satu cuma itu aja yang ingin saya sampaikan. baik Pak. Terus kajian teori, hmm, dapat ke teori. Ya Pak. Nah ini kok sama dengan Bu tadi itu sebelumnya itu. Kamu terlalu banyak teori ya. Kamu fokuskan satu teori atau tiga teori ya. Tiga teori karena research question kamu, permasalahan penelitian kamu, rumusan masalah ada tiga. Terlalu banyak. Jadi fokuskan ke mungkin ya, ke strategi penerjemahan budaya, mak- eh, atau kamu susun
perbagian. Jelaskan. Yang paling karena ada 5 rumusan masalah ya. Tadi kan menjadi 3. Jadikan sub 3 sub. Fokus ke strategi penerjemahan, fokus ke translation shift menurutnya Catford ya. Nggak salah tadi itu ini ya, translation shift ini Catford gitu ya. Untuk Iya, menjawab Pak. research question nomor 2. Terus yang terakhir tadi itu research questionnya tentang strategi penerjemahan. Strategi penerjemahan unsur budaya lokal ya. Strategi penerjemahan budaya. Jadi kamu itu ada 3, ada translation shift, ada strategi penerjemahan, sama penerjemahan dan teks wisata. Yang lainnya nggak apa-apa, tapi hanya support gitu. Hmm. Terlalu banyak nanti bingung pembaca. Ini dia tuh teorinya pakai teori apa gitu. Terus yang terakhir itu tadi saya eh, jadi sama kayak Bu Triana tadi ya. Jadi instrumen penelitian, coba ke instrumen penelitian. Coba ke bawah, bawah, ke bawah. Masih ke bawah. Nah, ini kan peneliti sendiri ya. Tapi alangkah baiknya agar sesuai dengan perumusan masalah, kamu kasih tabel. Kamu kasih tabel seperti Mbak Sendang ini sudah bagus Mbak Sendang. Jadi instrumen penelitian kamu itu kamu kasih tabel seperti ini. Tabel teks sumber ya, bisa dicatat atau bisa kamu nanti itu bisa kamu ini eh, tambahkan langsung di sini juga boleh. Jadi ada teks sumber, teks sasaran ya, TSA, TSU. Terus istilah atau kalimat budaya apa yang kamu temukan. Terus strategi penerjemahan yang digunakan strategi apa. Terus sampingnya lagi itu translation shift-nya apa. Terus analisis. Itu enak kan? Fokus Oh, kamu iya, tuh Pak. ya, intinya penelitian kamu tuh cuma 3 itu. Istilah budaya, strategi penerjemahan, sama translation shift. Atau saya salah boleh dikoreksi. Kamu yang nulis kan? Ya kan intinya kan 3 itu kan? Betul, Pak Iklim? Betul, Pak. Nah, jadi Betul. kamu buat aja tabel nomor gitu ya, nomor terus teks sumber, terus sampingnya lagi tabel berikutnya kanannya ya teks sasaran, terus kanannya itu kalimat budaya. Tadi kayak sudah bagus banget itu istilah-istilah Borobudur itu ya, wah keren itu masukkan juga. Terus strategi penerjemahan yang digunakan apa di web itu atau di brosur itu ya. Terus translation shift-nya apa? Nah, sekalian biar fokus. Terus kalau perlu, kalau nggak perlu, kalau capek ya nggak usah ditambahi keterangan atau analisis gitu loh. Analisisnya seperti apa gitu. Nah itu jadilah itu. Ini kalau eh, dinilai itu novelty-nya tinggi, Mas Helmi, Pak Helmi ya. Iya, Pak. Hmm, Udah bagus sekali. Berarti Jadi, kan saya bertanya ya Pak G. nggih, Ini kan silakan. saya ibaratnya ini saya bikin proposal, kemudian saya punya standar baku bahwa nanti di teks-teks sumber itu ada teks sumbernya apa, kemudian Betul, diterjemahkan apa, kemudian betul. kalimat-kalimat budayanya. Nah, di situ tuh adalah hal-hal yang khusus atau yang sering muncul. Nah, strategi yang digunakan apa? Kayak rangkuman penelitiannya gitu nggih Pak G. Betul. Iya. Istilah atau kalimat-kalimat budaya yang muncul itu apa gitu. Itu masukkan. Baik Pak. Dan yang penting, strategi yang digunakan oleh web itu loh. Apa ya Iya, kira-kira? Lah, nanti di discussion kamu bisa membahas. Oh, ternyata eh yang menerjemahkannya ini pakai apa sih bisa ini. Kalau di web itu kan ada kayak English, Indonesian English gitu ya, yang extension iya, Chrome itu loh. Mungkin pakai iya. itu, pakai machine translation. Ini tidak bisa menerjemahkan gitu. Keanekaragaman budaya Indonesia. Misalkan begitu nanti discussion. Ya, dominannya apa? Nanti kan kelihatan strategi terjemahannya. Ya. Baik Pak. Intinya, intinya Mas Helmi,
sudah ke arah penelitian yang baik, sudah relevan, terus strategi penerjemahannya juga teks wisata, brosur gitu ya, sudah bagus sekali dan bisa berkaitan juga dengan tadi kalau Mbak Tiana kan sosial sama psikologi, kalau kamu ini budaya sama pariwisata lokal, bahkan ke internasional karena Borobudur ya. Latar belakangnya juga runtut, sudah aman, aman-aman. Rumusan masalah juga perlu disederhanakan. Baik, Terus Pak. eh, fokus utama teori kamu itu tiga, ingat-ingat tiga. Strategi penerjemahan budaya, translation shift, sama fungsi komunikatif, fungsi komunikatif teks wisata. Nah, Baik, itu. Pak. Itu dari saya, Mas Helmi. Sudah sangat bagus. Saya beri apresiasi gitu. Oke, matur nuwun Pak Ikil. Udah nih. Jadi ini Sudah, saya sudah. sudah cukup sob saya Pak. Sudah, silakan eh Sos. Nah, Oke, makasih Pak konsen Ikil akan saya sama-sama. dapat tindak lanjuti untuk masukannya. Nih. Halo, Halo, iya Pak, tanya. silakan, Mbak Triana. Oh, yang tugas 4 ini kan ngulang lagi kan, maksudnya upload unggah lagi kan yang dari yang Oh, tugas 3 kan Pak. Mungkin saya ya. tadi ada tambahan sedikit. Nah, itu apa seperti artikel Pak, ada cek similarity itu Pak, Iya, ada. plagiasi. Oh ya, tetap ya Pak. Saya pikir enggak ada, ternyata ada Oke. text similarity, terus apa namanya? Buat surat Lembar pernyataan ya pernyataan Pak. bebas plagiasi Oke. juga ada. Oke. Ya Mengunggah Pak, seperti siap. Karil kemarin, seperti Karil, Mm-mm. seperti Iya Pak. Karil. Oke, Eh, siap Pak. Terima kasih. ya, sama-sama. Mas Nabi mungkin? Oke, Pak. Ya, silakan. Oke, jadi ini saya memang sengaja terakhir tadi mau lihat punya teman-teman karena jujur bingung saya Pak ini harus dibenahi yang mana. Nah, tadi sambil dengerin teman-teman presentasi juga saya sedikit improve lah, tapi meskipun ini sepertinya masih perlu banyak yang dikoreksi. Nah, Papa. jadi wait, hold up. Sudah Oke, bagus, Pak. Bang Nabi itu sudah bagus. Jangan merendah, sudah bagus. Tenang aja. Ini sudah muncul lah, Pak. Pripun Pak Iqlil, niki sampun muncul Sudah, di layar belum? Sudah? sudah. Oh, sudah. Oh ya, Mungkin oke. agak di zoom sedikit. Oh, agak di zoom sedikit. Ah, Oke. Oh, oke. hold up. Nah, Betul. oke. Ini betul Pak, ini saya masih sangat berantakan sekali. Nggak tahu kemarin itu sebetulnya di Microsoft Word sudah rapi, tapi begitu saya convert ke PDF, dia mencar-mencar gitu. Ya udahlah. Iya. Kok kurang rapi gitu ya? Pakai Betul Pak. cover. Cover Nah ya Pak, itu Mas berarti Mas Nabi. oke. Iya. Berarti nanti urutannya pripun Pak? Nanti cover, lembar plagiasi, terus napa mawon. Itu lihat listnya tembus itu Pak. Lihat listnya di mana? Lihatnya ini di pedoman. Oh, di Di pedoman yang pedoman kemarin ada itu. ininya, ada sub-sub judulnya sampai detail itu di ini. Halaman berapa Oh ya? ya. Sebentar, saya carikan halamannya. Oke. Halaman ini. Loh. Di lampiran tadi di lampiran ada contohnya. Oh, di bawah sendiri berarti Di ya. bawah sendiri. Tuh. Kalau mau detail di halaman 19 itu 19 20. Oh, ini ya. Gitu. Oke. Ya, Ini untuk silakan. lembar plagiasinya ada formatnya tertentu betul Mbak? Ada ini ya? Nah, ada sama seperti Karil, bedanya kamu Oke. ini proposal penelitian begitu. Oh gitu Ngisi diganti. judul juga sama kayak kemarin. Oke. Terus yang halaman judul tugas akhir program niki, oh niki anu ya cover. Lembar Cover, pernyataan bebas plagiasi, terus betul, di situ Universitas juga ada Erlangga. lengkap. Niki pengesahan hasil ujian sidang Tidak buatan usah, gini. ya tidak Buatan. usah lembar pengesahan, tidak usah, Persetujuan tugas akhir tidak usah. Jadi buatan. fokus
tugasnya itu ya cuman sempro, draft Oke. proposal penelitian final ya. Oke. Terus similarity jangan sampai 30% ya. Oke. Sama lembar Pak. penyetaan bebas plagiasi. Itu aja. Oh iya Pak, enggak maksudnya urutan ini ya Pak, urutan filenya. Urutan file kan Urutan filenya maksudnya berarti betul. Langsung cover terus pendahuluan. Langsung aja background. lembar tugas itu langsung daftar Nggak isi usah. berarti Pak. Daftar isi boleh. Daftar isi boleh biar lebih Oh rapi daftar. ya. Daftar isi, setelah daftar Oke. isi Oh langsung iya iya iya. pendahuluan. Gitu. Tidak Oh mungkin gitu. kita pakai Oke lembar Pak. pengesahan ya, Oke enggak baik ini. mungkin. Gitu. Oke Pak. Tugas 3 sudah bagus Oke Mas Pak. Nabi, tugas 4-nya kurang detail dan kurang rapi begitu ya. Tugas 4-nya belum saya kumpulin Pak. Belum ya? Ya semuanya belum. Belum. Yang tadi mirip tugas 4 itu mungkin tugas 3-nya. Nah, ini Ya. kemarin berdasarkan masukan dari Pak Iqlil, kemarin ini saya tambahkan klaim-klaim saya ini bersumber dari mana, misalnya pernyataan bahwa buku Dale Carnegie ini adalah buku yang diterbitkan dan menjadi populer di berbagai negara. Ini kami sampaikan di sini berdasarkan informasi dari website resmi website resmi Encyclopedia Britannica. Ini perlu disertakan linknya apa mboten Pak? Ya, betul. Seperti itu perlu. Mantap. Ya. Oh perlu. Oke, Oh silakan. iya. Ini begitu juga Ya. klaim selanjutnya bahwa buku ini telah mengalami lebih dari 50 kali cetakan ulang dalam bahasa Indonesia oleh PT Gramedia Pustaka Utama. Fakta dan ini juga kami ambil dari website resmi Gramedia, ini berarti nanti juga disertakan linknya, Pak. Pak Iqlil. Audionya kepencet. Nah, jadi Oke, terima kasih, Pak. jadi bab satu. Paragraf satu itu sudah betul gitu aja jangan Oke, ini ditambah-tambahkan. aja ya. Eh, Oke. mungkin ini tambahkan yang perlu ditambahkan itu malah ininya. Kan kamu ngomong kalau buku ini terkenal loh, gitu loh. Ya Betul. kan? Oke. Nah, tetapi tambahkan aja teks persuasif populer yang eh, harusnya itu biar fokus ke strategi penerjemahan. Jadi kamu kasih persuasi ke pembaca kalau buku yang populer pun butuh penerjemahan yang tepat, strategi penerjemahan yang tepat. Nah, gitu di akhir Oh itu. paragraf biar fokusnya itu tidak hanya ngomong Ya ini kok kayaknya buku terkenal. ya itu nanti ada di bawah, Pak. Ada ya. Nah, jadi Oke. bilang kalau tidak hanya terkenal tapi juga kalau salah penanganan strategi penerjemahannya kurang tepat tentunya hasilnya juga jelek. Paragraf 2 ini sudah bagus. Mungkin Mas Hmm. Mas Nabi ngomong aja dulu terus Pak Ikil komeni. Oke. Oke. Komen apa Oke, Pak. kasih Nah, dulu aja jadi yang puas ya, yang puas. Silakan. oke. Oke, jadi selanjutnya di sini ada beberapa acuan kami, maksudnya ada beberapa penelitian terdahulu. Cuman penelitian terdahulu ini tidak meneliti tentang buku persuasif. Nah, di sini sisi novelty yang berusaha saya tonjolkan adalah, namun kajian tentang metode penerjemahan Newmark secara khusus pada buku pengembangan diri yang bersifat persuasif, seperti buku How to Win Friends and Influence People, masih sangat terbatas. Melihat karakteristik unik teks persuasif yang menuntut keseimbangan antara keakuratan dan makna, efektivitas komunikasi, analisis mendalam metode penerjemahan yang digunakan dalam buku tersebut sangat relevan dan penting untuk dilakukan. Jadi seperti yang disampaikan Pak Gil tadi bahwa metode penerjemahan ini sangat krusial, sangat berperan besar dalam penyampaian buku ini. Jadi ya memang rohnya bukunya itu di metode penerjemahannya itu kalau di bahasa keduanya. Nah, kemudian di sini ada rumusan masalahnya. Kami cuma pakai satu rumusan masalah, yaitu adalah apa saja metode penerjemahan Newmark yang digunakan dalam terjemahan buku How to Win Friends and Influence People karya Dale Carnegie. Nggak ada yang lainnya. Kemudian tujuannya di sini berdasarkan rumusan masalah telah dipaparkan, penelitian bertujuan untuk mengidentifikasi dan mendeskripsikan metode penerjemahan Newmark yang digunakan dalam terjemahan buku How to Win Friends and Influence People dari karya Dale Carnegie ke dalam bahasa Indonesia. Dan ada kegunaannya. Nah, di sini saya coba samakan dengan yang ada di buku panduan itu.
ada kegunaan, terus ada ini manfaat teoritis dan manfaat praktis. Nanti mungkin kalau bisa digabung seperti punya teman-teman tadi, saya lihat tadi cuma manfaat teoritis tanpa ada label khusus untuk kegunaannya, nanti bisa saya revisi juga. Kemudian selanjutnya ada bab 2 yaitu adalah tinjauan pustaka. Di sini saya membahas beberapa penelitian atau beberapa artikel jurnal yang membahas hal serupa. Di sini ada definisi-definisi yang berkaitan dengan penelitian ini. Ada Crawford, Ida Zentaber, dan lain sebagainya. Nah, untuk metode penerjemahannya, saya cuma ambil si Newmark ini aja. Nah, ini metode penerjemahan menurut Peter Newmark. Di sini ada keterangannya lebih lanjut. Jadi menurut Peter Newmark ada metode penerjemahan itu dibagi menjadi 2 kelompok besar. Yang pertama source language emphasis dan target language emphasis. Jadi ada yang berfokus pada bahasa sumber, ada yang berfokus pada bahasa sasaran. Kemudian di sini kami sampaikan penjelasannya secara detail terjemahan jenis-jenis metode terjemahannya, dari terjemahan kata per kata, terjemahan harfiah, dan ya selanjutnya. Ini kami nggak copy paste, jadi kami parafrase ulang karena memang dari sumbernya juga terlalu bebas gitu. Kami cari dari beberapa sumber, substansinya sama, cuman bahasa yang dipakai berbeda-beda, jadi kami salin lagi di sini, kami parafrase lagi di sini. Kemudian ada ini penelitian terdahulu yang relevan. Ini ada beberapa. Nah, ini ada kerangka berpikir dan kerangka teoretik, yang mana sebetulnya ini nggak ada di karya saya kemarin. Cuman karena saya lihat di buku panduannya itu ada, hanya saya coba-coba elaborasi lebih lanjut. Jadi ini mungkin bahasanya agak sedikit bulat dan repetitif. Jadi nanti mungkin bisa dikoreksi atau bahkan dihilangkan kalau memang tidak perlu. Nah, ini ada juga definisi operasional konsep. Ini tadi saya nggak lihat di punya teman-teman ada ini, dan ini mungkin salah karena di punya saya yang awalnya, kadal saya awalnya juga nggak ada ini definisi operasional konsep. Cuman saya lihat di pendomannya tadi ada, dan ya lagi ini saya elaborasi dan sedikit repetitif dari yang atasnya. Ada metode penerjemahan, tadi saya udah menyinggung Newmark, di sini saya tambahkan lagi. Teks sumbernya, ada teks sumber ya dari itu tadi, dari buku How to Influence and Influence People. Teks sasarannya ini kami ambil dari website. Nah, sayangnya ini websitenya ini saya cari udah nggak ada. Jadi tadi mungkin Pak Iqlil menyarankan dikasih link pembelian, tadi mestinya di sini ya. Teks sumbernya bisa saya kasih link pembelian bukunya, nanti mungkin bisa saya sertakan di sini. Cuman masalahnya, ya Pak, betul Pak? Betul. Oke. Nah, cuman masalahnya teks sasarannya linknya, jadi itu kami ambil dari internet dan linknya udah nggak ditemukan. Kemungkinan besar itu karena waktu itu ilegal dan habis itu di take down atau gimana. Jadi kami udah download tapi linknya nggak ini Pak, nggak ketemu. Nanti mungkin bisa dicari jalan keluarnya karena udah tahun lalu ini ya. Kemudian ada teks persuasif non-fiksi. Non-fiksi ini definisinya seperti apa? Nah, ini dia yang bagian gak rapinya, tiba-tiba ada blank lumayan banyak. Nah, metode penelitian di sini desain penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif seperti yang lainnya juga. Nah, sumber datanya di sini kami membuat limitasi baru atau lebih sempitkan lagi. Jadi tadi di awal kami bilang bahwa ini kami meneliti buku How to Influence People, tapi di sini kami menyempitkan lagi menjadi teks sumbernya adalah bagian prakata atau pendahuluan buku How to Influence and Influence People. Jadi kita nggak meneliti buku utuhnya, tapi hanya bagian pembukaannya aja yang ada di awalnya. Begitu juga dengan teks sasarannya, kami hanya mengambil bagian prakatanya saja. Ada fokus penelitian, di sini mengidentifikasi dan menunjukkan metode penerjemahan Newmark yang diterapkan pada penerjemahan bagian prakata atau pendahuluan How to Influence and Influence People. Ada instrumen penelitiannya, seperti yang udah teman-teman cantumkan juga bahwa instrumen utama di sini adalah peneliti sendiri, yaitu adalah saya. Nah, di sini, ini ada alat bantunya, yaitu adalah kolom-kolom atau tabel. Nah, ini saya nggak sertakan di sini
karena saya pikir ini kan apa ya, proposal. Nah, saya pikir proposal itu harusnya belum ada ininya, belum ada hasilnya. Jadi nggak saya sertakan di sini. Tapi nanti kalau misalnya memang perlu disajikan di sini, bisa saya input ke sini juga karena sudah ada hasilnya. Ini ada prosedur pengumpulan datanya, pengadaan sumber data, pembacaan, pemahaman teks, penandaan, pencatatan data, perbandingan sumber teks dan sasaran, analisis datanya seperti apa, reduksi data. Jadi memang ada beberapa yang nggak relevan. Maksudnya adalah di bahasa Inggris itu ada kalimatnya, tapi ternyata di bahasa Indonesia dia nggak dicantumkan atau mungkin dilebur ke kalimat lainnya. Nah, untuk menghindari kebingungan seperti itu, akhirnya kami hilangkan daripada lebih misleading atau ya salah penafsiran, akhirnya yang nggak sesuai, dan itu sebenarnya sangat sedikit sekali. Jadi seandainya dihilangkan, dia nggak menghilangkan representatif dari data itu. Dan dari klasifikasi datanya, ada interpretasi deskripsi dan penyimpulannya. Nah, tadi ini udah selesai sampai sini. Nah, ini saya mau bagikan yang bagian hasilnya. Hold up. Oke. Ini udah muncul belum ya? Pak Iqlil sampun muncul belum nih Pak Iqlil? Ampun. Sampun nggih. Oke. Nah, di sini ada tabelnya. Tabelnya ini ada 8 metodenya dan jumlah kalimat yang menggunakan metode tersebut. Di sini yang pertama ada kata per kata, ada 2 kalimat. Nah, di sini memang saya kasih persenan ini sepertinya nggak perlu ya ini ya. Bisa dihilangkan. Nah, terus untuk kutipan kalimatnya itu saya nggak buat tabel, tapi saya paparkan seperti ini. Jadi BSU-nya itu adalah so was right, learning is an active process we learn by doing. Nah, ini saya tulis BSA-nya seperti apa. Kemudian saya jelaskan ini kalimat tersebut adalah menggunakan metode penerjemahan ini karena bla 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 seperti itu. Nah, ini nanti saya belum tahu ini apakah perlu dibuat menjadi tabel juga atau cukup seperti ini aja. Karena kalau dibuat tabel nanti otomatis keterangannya akan jauh lebih ringkas dan ya semoga tetap mewakili isinya. Cuman kalau boleh tetap seperti ini, jadi nanti saya input kayak gini aja Pak. Nah, gitu aja Pak. Kemarin Ya. memang saya nggak sertakan ininya, daftar pustaka lain sebagainya itu, karena saya pikir Ya, masih draft, jadi nggak saya kasih itu. ya, nggak apa-apa, tidak apa-apa. Oke, Yang penting hasil akhir. oke Ya, Pak. coba ditampilkan yang tadi itu tabel tadi itu. Oke, Oke, yang tabel-tabel tadi itu. Penting ini tabel ini penting. ini Pak. Instrumennya kan peneliti sendiri, cuman kamu tambahkan tabel gitu. Memang biasanya itu pakai tabel. Terus persentase nggak apa-apa, persentase ditampilkan aja. Oke Pak. Nah, bahkan kalau mau lebih bagus, penelitiannya itu ada tambahkan rumusan masalah. Oh, ditambah lagi Pak rumusan masalahnya. Kalau lebih bagus, karena sudah terlanjur ada persentase ya. Eman Oke, kalau apa? Sayang-sayang kalau dihapus gitu. oke. Jadi kalau Ditambahin. mau Oke Pak. nambahkan persentase, tambahkan aja eh, rumusan masalah nomor 2. Jadi Oke. tambahkan metode penerjemahan apa yang paling dominan digunakan dalam Oh, Dale Carnegie gitu. oh Jadi iya nanti Pak. kan Oke Pak. bisa kamu lihat, oh ternyata yang paling dominan presentasenya ini. Nah, Oke, gitu. yang paling dominan Pak ya. Menurut saya nih, saya catat dulu Pak. Ya, kalau kalau sudah terlanjur pakai persentase, tambahkan aja nomor 2 itu. Metode penerjemahan apa yang paling dominan digunakan dalam terjemahan buku How to Win tadi itu ya, How to Win Friends Oke and Pak. Influence People. Oke Pak.
Bahkan Mas Mas Nabi, tadi saya juga lihat, eh, kamu membahas ini ya, penyampaian makna persuasif, ya, Nggih, betul. metode penerjemahan yang mempengaruhi penyampaian makna persuasif gitu ya. Ya, Pak. Ya, lah. Sebetulnya teks persuasifnya aja sih tadi yang saya sertakan, Pak. Nah, itu poinnya. Jadi kamu juga ini Mas Nabi, ini menemukan sesuatu tapi belum kamu rumuskan masalahnya, gitu. Eman-eman. Ini permasalahan kedua. Kamu kan di rumus masalah kamu kan cuman ngomong kan ya, penerjemahan tipe metode metode apa saja yang digunakan, gitu kan ya. Itu nomor satu Iya, kan. Pak. Ya. Tapi di pembahasan kamu juga mengulas tentang bagaimana metode penerjemahan tersebut mempengaruhi penyampaian makna, gitu kan? Mempengaruhi Oh, penyampaian makna persuasif, gitu kan? Dalam oh, bahasa Indonesia. Enggak? Mboten Ya Pak, apa itu tidak? nggak ada datanya sih Pak. Itu saya gunakan untuk penyampaian aja tadi. Kenapa kok ini layak diteliti? Karena Oh, eh, betul. metode penerjemahan itu penting gitu. Cuman untuk keefektifan Dampak persuasifnya enggak ada. keterterimaannya gimana Pak? Dampak persuasifnya misalkan natural, kaku, atau kuat, atau melemah, itu enggak ada. Oh itu termasuk dampak persuasif Pak ya? Iya, itu dampak persuasif. Sudah kamu Oh, temukan, oh gitu. gitu ya. Sudah Ini kamu Pak, ini lakukan, cuma ada kamu saya nggak merumuskan. gitu ya. Ini Gitu. mungkin bisa dicek Pak Iqlil, ini ada salah satu contohnya. Jadi ini ada BSU, BSA, kemudian ada pemaparannya. Ini ada Kamu persuasifnya share, nggak ya? belum Kita di-share, belum di-share. oh, belum di-share. Oh, Belum. Kalau dibentukkan tabel begini, Mas Nabi. Ayo coba iya share Pak. dulu. Coba share dulu aja. Oke. Gimana Pak? Oh ya, sudah. Coba ke tabel, ke atas, ke atas. Oke, Oke. oke, oke, oke. Nah, harusnya begini. Nomor tetap nomor ya. Terus setelah itu teks sumber di sini. Kirinya ini teks sumber. Maaf, kanannya ya. Jadi Oke. setelah number kamu tambahkan teks sumber, Oke. berarti kalimat bahasa Inggrisnya apa gitu ya, sama Oke. teks sasaran. Bahasa Hmm. Indonesianya bagaimana? Jangan di Oke. bawah atas begini tapi kiri kanan. Samping. Oh iya Pak. Terus eh, tambahkan lagi sebelah kanannya i- analisis, unit analisis. Jadi akan ada frasa, ada kalimat, ada klausa gitu kan? Tadi Oh iya kamu. Pak. Oke. Nah, terus metode yang digunakan apa? Oh, Oh. komunikatif, semantik gitu. Oh iya iya, iya. Bentar, bentar. Saya unit analisis itu nanti kamu coret. Kalau frasa ya frasa, kalau klausa ya klausa gitu. Kalau kalimat ya kalimat gitu ya. Terus Oke. metode nyumak yang digunakan apa? Dipilih komunikatif kah gitu ya. Terus baru kamu kasih dampak persuasif sebelah kanan. Natural kah? Penerjemahnya itu loh, lebih natural Oh, kah dampak persuasifnya, atau oke. kaku, atau kuat, atau melemah begitu. Nah, sebelah kanannya. Jadi satu tabel itu memuat seluruh temuan kamu gitu. Hmm. Oh, Pak, ngapunten. Ini kan kami tulis di sini nih awalnya BSU-nya ini, BSA-nya ini, Ya, kemudian ada pemaparannya. Ini berarti pemaparannya nanti ini boten dipakai, Pak. Ini kan maksudnya dipakai, untuk dipakai. penguatan. Oh, Ini dipakai. kamu Dimasukkan di mana, Pak? betul, betul di sini aja betul. Gini Oh, aja di sini nggak aja. apa-apa. Jadi Oke. ada teks sumber, ada teks sasaran BSA ya. Oke. Terus Oke. kamu jelaskan ini itu klausa, ya kan? Oke. So was right, ini kan ya. Ya, Terus betul, Pak. metode yang digunakan, metode apa nih? Metode yang Ini terjemahan kata per digunakan. kata, Pak. Oh ya, Iya, bahasa word for Oke. word eh, translation. Oke. Terus kamu kasih alasan kenapa kok ini, alasan klasifikasinya kok ini itu kenapa? Nah, itu, Pak. Ini ada di sini nih, Pak. Ini yang bawah ini. Nah, sudah betul bagus. Terus Oke. tambahkan lagi dampaknya apa ini ketika diterjemahkan.
Dampaknya natural kah? She was Oke. right. Terus jawab BSA-nya, Sau benar. Ini gimana nih? Kaku kah? Menurut kamu gimana? Oh, itu subjektif nggak apa-apa berarti, Pak? Enggak apa-apa. Memang Oh iya. penelitian penelitian kualitatif itu memang subjektif. Peneliti Oke. sendiri yang instrumen instrumennya peneliti sendiri. Enggak apa-apa. Tapi Oh kan iya, kamu Pak. kan sudah memberikan alasan kan kenapa kok ini subjektif? Filternya. Kenapa kok ini kok natural? Oh, natural. Gitu Oke. jelaskan. Lah itu poinnya kamu itu dampak persuasif novelty kamu itu, Mas Mas Nabi. Oh, Tidak ada yang saya temukan penelitian novel ya sudah ada, cuman kalau kamu ini unik. Uniknya di mana? Dampak persuasif. Ini kok ada ini, keren ini. Jadi kerennya itu di dampak persuasif. Kalau alasan metode penggunaan apa sih strategi yang digunakan itu sudah banyak, banyak oh sekali. gitu. Tapi yang menarik di sini novelty kamu dampak persuasif itu. Oke. Saya suka yang di paragraf-paragraf awal tadi yang background. Oh itu ya. Oke, Ya, Pak. Ampun, ini berarti nanti dimasukkan ke tabel atau saya sisipkan di bawahnya lagi, Pak, yang dampak kalau persuasif itu? ya kalau capek membuat tabel langsung aja di bawahnya gini Di nanti. bawahnya aja ya. Oke, Ya, Pak. Berarti ini pembahasannya. tabelnya nggak perlu dirubah, Pak? Tabelnya nggak perlu dirubah, cuman kalau bisa tambahkan satu kolom aja minimal ya, dampak persuasif. Oh, di samping kanannya Contoh. sini nanti ya. Jadi kamu jangan menampilkan di bab 3 itu temuan di metodologi itu loh. Jangan di Oh, ada, Pak. instrumen. Di instrumen itu jangan menampilkan tabel temuan, tapi Oh, tabel contoh instrumen yang digunakan oleh peneliti. oke. Namanya Hmm. tabel contoh instrumen yang digunakan oleh Ya, peneliti. tabel Oke, Pak. Bentar, Pak. ya tabel tadi itu loh kayak ada teks sumber, teks Oke. sasaran, yang dianalisis itu frase atau kalimat, terus metode yang digunakan itu apa, terus dampak persuasifnya apa. Oke, Pak. Nah, jadi bagus sekali. Jadi nanti namanya bukan tabel hasil, tapi tabel instrumen contoh yang digunakan oleh peneliti, Pak ya. Tabel apa sih? Bukan begitu. Apa sih? Pripun? Pendukung, tabel pendukung, instrumen pendukung peneliti. Oke. Oke. Ya, Tabel kan instrumen. human instrumen kan paling utama kan. Nah, Oke. tapi kamu tambahkan ini biar tidak subjektif, biar tidak tampak subjektif, kamu kasih tabel Oke, instrumen Pak. tabel apa ya jenenge iki ya? Instrumen dampak persuasif dan instrumen dampak persuasif dan metode. Gitu aja. Nyumak, Oke. metode nyumak dan dampak persuasif. Itu aja Oke, Pak. untuk mengurangi subjektivitas. Intinya dua kamu ini. Kamu analisisnya sudah sangat bagus, cuman belum ditampilkan di rumusan masalah. Jadi ngomong aja di rumusan masalah itu ada 3 rumusan masalah kamu itu. Metode penerjemahan apa saja yang digunakan? Yang pertama ya. Ya. Terus nomor 2 itu yang paling dominan digunakan apa? Gitu. Terus yang Oke. nomor 3 dampak persuasifnya dalam bahasa Indonesia itu apa saja? Gitu. Oke, Pak. Gitu. Oke, Pak. Hmm, Oke, oke, oke. Sudah bagus sekali ini. Oke, Pak. Sudah sangat bagus bahkan pakai Peter Newmark terus topik utamanya sudah tajam, kurang rapi, memang laki-laki ya, memang acak-acakan. Oke, Pak. Apa? Terus kamu di paragraf terakhir ngomongkan aja ya, metode penerjemahan ini sudah sering dilakukan, tapi menekankan fokus ke eh, bagaimana penerjemahan ini mempengaruhi keakuratan makna, kealamian bahasa, terus apa ya istilahnya, persuasif itu bahasa Indonesia. Daya bujuk pesan itu hanya di penelitian saya, gitu. Oh, itu berarti di latar belakang, Pak ya? Di latar belakang paling akhir sebelum rumusan Bab 2. masalah. Oh, Rumusan 19 masalah. masalah, sebelum rumusan Iya, Pak. masalah. Kamu Oke, Pak. ngomong kebaharuan penilaian ini itu terletak pada penerjemahan Newmark teks non fiksi ya ini ya. Non fiksi, Pak. Nah, Newmark teks non fiksi persuasif berupa pengembangan diri, buku pengembangan diri. Ya, Oke. fokusnya itu keakuratan makna, kealamian bahasa,
daya persuasif atau daya bujuk pesan kepada pembaca Indonesia. Nah, itu fokusnya ke situ. Itu Oke, Pak. penting itu. Persuasif terutama yang ditonjolkan. Oke, Pak. Tuh, sudah ada itu novelty kamu itu teoritis itu. Dilanjutkan lagi bisa itu. Untuk S2 itu bisa. Wih, oke, Pak. Sudah, cukup, 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 cukup. Itu sudah, Mas Udah, Nabi. Sudah kayaknya. 2 jam setengah dengan Pak Ikil ya. Mohon maaf ya, molor-molor. Kita jam setengah 11 baru. Pak, mau tanya Pak, deadline-nya Silakan. kapan Pak? Deadline. Tanggal 6, tanggal 8, Bu. Boleh. Oh, tanggal 8 ya Pak. Tanggal Oke. 8. Sebentar, saya cekkan lagi supaya nggak salah saya. Ya Pak, soalnya banyak kerjaan Pak, banyak laporan ini. Betul. Bentar, saya cekkan. Iya, sebentar, sebentar. Tugas 4. Nah, kenapa ini? Error. Sebentar, sebentar, Bu. Error, Bu. Memang internetnya tadi terpental ya. Sebentar. Kalau nggak salah itu lusa. Berarti kan besok, besoknya lagi begitu. Oke, Tanggal berarti besok masih 8 bisa itu ada waktu ya Pak. berarti Sabtu, Minggu, Senin. Jam 3 Oh, harus Senin. selesai. Oke Senin, Pak, terima kasih Pak. Senin jam 3 harus selesai. Oke Pak, Ya, makasih. lagi sama-sama Bu. Ada yang lain yang ditanyakan? Ini saya share ya, saya share biar teman-teman paham. Jadi tugasnya itu Senin besok jam 3 sore harus selesai sepertinya ini. Ya, jam 12 malam kemarin sudah ya ini 25 Mei. Nah, dikumpulkan 8 Juni pukul 3. Yang dinilai tentang apa? Yang dinilai itu tentang ini saya apa? Biar teman-teman itu paham ya. Jangan lupa ya, ini juga referensi juga jangan lupa 5 5 10 minimal. Ya, 10. Plagiasi jangan lupa. Terus lembar apa lagi ya? Lembar eh, draft yang dikumpulkan ini proposal penelitian dicek dulu maksimum 30%. Nah, jangan sampai melebihi 30% berbahaya. Cukup untuk hari ini. Saya akhiri. Mohon maaf ya Bapak Ibu ya, Mas, Mbak, Mbak. Mohon maaf sekali. Dan sekaligus saya mohon undur diri. Mohon maaf sekali kalau ada salah kata. Karena ini Zoom terakhir ya. Mas Helmi, Mbak Sendang, Mas Nabi, dan Putriana. Semoga nanti nilainya memuaskan. Nanti Amin. nilainya lolos semua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Makasih Pak. Sama-sama Ibu. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak wabarakatuh. Ikil. Terima kasih Pak Nah, Iqlil. sama-sama. Makasih Pak. Saya end meeting dulu.